Hai guys, selamat malam. Balik lagi di podcast Cerita Kia dengan gue sendiri Vivi atau Kia, yang bakal nemenin kalian dimanapun kalian berada. Cie, elah selalu nemenin. Setia banget pokoknya Cerita Kia bakal nemenin kalian. Dan semoga kalian juga menikmati dan bisa seru-seruan bareng di podcast Cerita Kia ya. Oke guys, jadi untuk malam ini gue bakal bahas tema yang dimana kebetulan banget sesuai dengan schedule dari awal sampai sekarang, bahwa kalau setiap malam minggu gue bakal bahas tentang masalah hati. Cia, ampun. Terus nanti di hari Minggu atau hari Seninnya bakal bahas yang lain-lainnya ya. Jadi semoga kalian semua suka dan selalu support terus podcast Cerita Kia di Spotify, atau kalian juga bisa bisa subscribe juga di channel YouTube Cerita Kia ya. Bionya ada di Instagram Cerita Kia dan ada di Instagram gue juga, Instagram pribadi gue. Oke, jadi sebelum gue membahas tema, gue mau nyapa dulu kalian. Semoga kalian tuh baik-baik aja dan semoga kalian lagi bahagia-bahagia aja ya. Oke, nah kebetulan ini sesuai yang pernah gue alamin juga ya. Jadi gue bakal mengangkat tema ini, bakal gue bahas tema ini di malam ini kayak gitu ya. Dan kayaknya juga beberapa teman-teman pasti pernah ngerasain, dan ya mungkin ini yang keputusan yang pernah diambil sama teman-teman semua ya. Oke, jadi kira-kira apa sih Kak temanya? Nah, untuk temanya malam ini adalah harus ikhlas. Nah, tuh harus ikhlas. Nah, harus ikhlas ini nggak hanya dalam hubungan move on atau apa lain sebagainya ya, tapi apa yang udah kita lakukan atau penyesalan kita atau kesalahan kita yang nggak bisa mungkin kita balikin lagi, yang nggak mungkin kita bisa milikin lagi, ya kita harus mengikhlaskan segala sesuatunya kayak gitu ya. Agar kehidupan kita itu bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa bisa lebih berkembang lagi kayak gitu ya. Nah, ini ya nggak tahu ini real life banget kepada kalian atau relate juga gitu ya. Cuman ini emang pribadi gue pernah ngelakuin hal ini dan pernah gue rasain hal ini juga kayak gitu ya. Untuk yang namanya harus ikhlas, apalagi kalau misalkan kita harus mengikhlaskan seseorang yang pernah kita sayangin, yang pernah hadir di dalam kehidupan kita, yang dimana kita pernah menjalin hubungan dan hubungan itu cukup lumayan lama, tapi pada kenyataannya kita nggak bisa sama-sama selamanya sama orang yang kita sayangin kayak gitu kan. Ya ada berbagai hal, ada yang ya mungkin itu bukan jodoh kita, itu jodoh orang lain. Terus ya karena kita ditinggalin gitu aja karena orang ketiga, terus ditinggalin karena karena Tuhan mengambil dia ya kan. Terus kita move on dari masa lalu kita yang buruk, terus kita pernah menyesali perbuatan kita yang buat kita terjebak di suatu di keputusan yang salah dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi kita harus mengikhlaskan segalanya kalau kita kalau kita mau menjadi lebih baik ya kayak gitu. Nah, kalau untuk dalam hubungan nih teman-teman ya, apalagi yang hubungannya selesai atau berakhir karena hadirnya orang ketiga. Ini sih ini kayak bisa dikatakan kelanjutan dari episode yang sebelumnya ya, yang judulnya apa ya? Gue lupa deh. Kayaknya gue juga pernah itu, cuman gue lupa judulnya apa ya. Ampun, padahal ini podcast gue sendiri ya.
pokoknya ada di podcast gue. Ini berkaitan gitu ya, nggak kelanjutan sih, berkaitan salah satu episode di podcast gue yang sebelumnya kayak gitu ya. Nah jadi kalau misalkan hubungan lu selesai karena adanya orang ketiga dan buat lu itu sakit hati banget dan buat lu bikin benci sama dia dan pengen balas dendam, ya menurut gue sih itu nggak ada gunanya gitu kan. Dan lu ya nggak bisa yang namanya harus bersedih terus menerus gitu, karena itu nggak baik buat diri lu. Dan ini kenyataannya gue pernah ngalamin hal tersebut gitu. Kayak yang justru gue malah dua kali atau 3 kali tuh gue pernah ngalamin hal itu gitu, karena hubungan selesai karena adanya orang ketiga kayak gitu ya. Kalau dikatakan ikhlas nggak sih pada saat itu? Ya gimana, namanya juga sayang, ya susah untuk ngiklasin kayak gitu kan. Terus gimana sih cara kok bisa move on kayak gitu kan, terus kok bisa bisa ngelupain gitu aja gitu. Sejujurnya pada saat itu kondisi gue susah banget untuk ngelupain, susah banget untuk move on, dan susah banget untuk mencoba atau belajar ikhlas gitu ya, susah banget gitu. Karena ya gimana gitu, ini kembali lagi masalah perasaan. Cuman kalau misalkan kita bersedih berlarut-larut terus kita mengharapkan suatu hal yang bukan milik kita dan nggak bisa kita jalanin lagi, ya buat apa gitu. Yang ada malah itu tuh bikin kehidupan kita tuh berantakan, nggak tahu harus mau ngapain, terus bikin kita hati kita juga nggak baik, diri kita nggak baik gitu kan. Jadi nggak bagus juga sih ngalamin di kondisi seperti itu gitu. Dan kalau dikatakan pernah nggak sih susah banget untuk ngelupain, pernah banget. Karena ternyata kalau kita mau melupakan seseorang atau masa lalu ya kan yang pernah hadir di kehidupan kita, itu caranya tuh ternyata bukan ngelupain gitu. Karena ini realita banget ya yang pernah gue alamin. Semakin kita mau ngelupain, itu bakal semakin diinget. Susah banget beneran. Coba aja, mungkin temen-temen juga mungkin ada yang ngerasain hal yang sama-sama kayak gue. Lu ngelupain nih semua masa lalu lu, semua hal-hal buruk yang pernah lu lakuin, atau semua yang pengen lu lupain tentang mantan lu gitu, tapi malah keinget kayak gitu kan. Nah karena itu tuh pakainya pikiran gitu kan. Kita kalau mau ngelupain kan kita mikirin, pokoknya gue harus lupain. Nah itu malah semakin keinget. Nah kita tuh nggak usah ngelupain, tapi kita biarkan itu dengan tersendirinya hilang gitu aja ya. Dengan caranya adalah ya kita sibuk dengan diri kita sendiri, cari kesibukan, ngumpul sama teman-teman, terus kenalan sama teman-teman baru. Jadi kita bisa sharing kan, terus bisa mendapatkan wawasan baru atau hal-hal yang baru, petualangan baru. Kalian juga bisa jalan-jalan atau traveling atau ke mana, atau kalian misal kalau kerja ya sibuk dengan kerjaannya kalian bisa hangout sama keluarga, teman, sahabat kayak gitu kan. Buat diri kalian tuh se-enjoy mungkin, senyaman mungkin gitu. Itu pasti dengan sendirinya kalian tuh bakal lupa sama masa lalu kalian, sama hubungan kalian yang dulu tuh berantakan, yang pokoknya apapun itu yang pernah terjadi di masa lalu, itu tuh bakal dengan sendirinya tuh bakal hilang gitu aja gitu. Dan bakal sendirinya juga rasa dendam yang ada di hati lu, yang ada di benak hati lu tuh bakalan hilang gitu. Percaya, karena gue sendiri mencoba dan ngelakuin hal itu tuh pun berhasil. Dan gue menanamkan dalam diri gue, ya udahlah, ya mungkin bagus juga sih ya adanya orang ketiga gitu. Mungkin ini adalah cara Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa pasangan kita nggak baik untuk kita ke depannya, nggak baik untuk masa depan kita kayak gitu. Makanya kenapa adanya orang ketiga gitu kan. Ini tuh kayak sebuah petunjuk untuk kita ngelihat
kalau misalkan adanya orang ketiga tapi pasangan lu tetap memilih lu, ya bagus gitu. Artinya ketika dites ya kan, dikasih lihat nih sama Tuhan nih ya kan, ini ada orang ketiga, coba gimana, dia bakal memilih yang orang baru-baru hadir, yang ngancurin hubungan lu yang udah lama lu bangun, atau tetap memilih lu nih gitu kan, yang udah menjalin hubungan lama sama lu kayak gitu. Kalau dia memilih orang itu ya artinya orang itu nggak baik. Tapi kalau misalkan orang itu memilih lu, ya berarti lu pantas untuk diperjuangin dan dipertahanin kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kayak adanya orang ketiga, orang yang kayak gitu tuh ya berterima kasih sih sebenarnya gitu kan. Terima kasihnya ya jangan berterima kasihnya ya sama dia sama Tuhan juga gitu. Oh, makasih nih kalau adanya ini, jadi kita tahu nih pasangan kita kayak gimana. Kalau misalnya dia milih kita, oh kita tahu ternyata dia benar-benar sayang sama kita. Tapi kalau misalkan dia milihnya orang yang ketiga atau orang yang baru hadir di kehidupannya dia, ya berarti emang dia ya nggak ya bukan buat masa depan kita, dan kita nggak pantas untuk mempertahankan itu gitu. Jadi biar kita bisa rela lupain, ya udah kita ikhlasin. Oh ya udah, mungkin itu adalah jodohnya dia, dan orang itu ya mungkin yang bisa membahagiakan mantan pasangan kita, yang bisa memberikan kenyamanan lebih dari kita ya kan, bisa memberikan kebahagiaan daripada kita kayak gitu ya. Mungkin kita memiliki kekurangan, nah makanya kita tinggal introspeksi diri lagi. Jadi ketika kita ketemu sama orang untuk dijadikan pasangan untuk kita, ya kita bisa memperbaiki dan bisa jalanin hubungan lebih baik lagi, belajar dari hal-hal yang sebelumnya kayak gitu ya. Jadi harus ikhlas sih kalau menurut gue kayak gitu. Nah kalian tuh jangan coba deh gue mau ikhlas. Nah jangan coba, karena kalau dicoba-coba kalian bisa aja tuh ikhlasnya ya udah, maksudnya ikhlas coba-coba doang gitu, dan itu bakal balik lagi kayak gitu. Ya bakal balik lagi kalau kalian nggak bisa merelakan semuanya apa yang nggak bisa lu milikin atau yang nggak bisa lu jalanin lagi kayak gitu kan. Jadi ya udah, lu belajar dan lu niatin dalam diri lu kalau lu pengen menjadi lebih baik, dan lu tetap optimis kalau lu bakal ketemu sama orang yang lebih baik dari pasangan kita yang sebelumnya kayak gitu. Ya percaya aja gitu, banyak kok orang-orang di luar sana yang lebih baik daripada dia. Yang penting kita tuh mau optimis dan merubah diri kita juga kayak gitu, dan ya udah relain aja kayak gitu ya. Dan kita pun nggak usah stalking, nggak usah nanya-nanya gimana kabar dia sama pasangan, atau bagaimanapun gitu cara kalian untuk mengetahui kabarnya dia. Ya buat apa, itu nggak ada untungnya juga buat lu, karena ya dia juga belum tentu menanyakan kabar lu juga gitu. Jadi mendingan kalau gue ya udah jalanin hidup gue nyari kesibukan, hal apapun gitu kan, ikhlasin ya udah. Abis itu udah lupa, akhirnya bisa membuka lembaran baru, bisa buka hati ya kan, agar bisa menerima orang baru di dalam kehidupan kita kayak gitu. Tapi ya harus hati-hati juga, jangan langsung menerima, karena kalau kita langsung menerima ya jangan sampai ada rasa kekecewaan lagi, biar kita nggak menyesalinya lagi dan nggak akan merasakan kecewa yang kesekian kalinya kayak gitu. Terus kalian juga cara ikhlas juga jangan sampai jangan sampai yaudah deh gue ikhlasin kayak gitu. Tapi ikhlasnya kalian tuh kayak bener-bener nggak ikhlas kayak gitu, kayak yaudahlah gitu. Gimana ya, kayak yaudah deh gue ikhlas gitu, tapi gue pengen ada orang yang gue mau cari pelarian kayak gini. Nah yang kayak gitu salah. Justru kalau kalian mau move on atau mau melupakan masa lalu kalian dengan cara mencari seseorang untuk dijadikan pelarian, ya salah. Kalian malah menimbulkan masalah baru, luka baru, dan kekecewaan yang baru gitu. Yang dimana harusnya kalian udah bahagia sama diri kalian, diri lu, tapi kalau lu ngelakuin pelarian,
mencari pelarian atau ngejalanin orang itu sebagai pelarian lo, ya salah kayak gitu ya. Tapi balik lagi ke kalian kalau misalkan kalian sama orang ini yang buat jadi pelarian lo maksudnya udah ngomong kalau tujuannya cuman biar lupain masa lalu lo, ya nggak apa-apa kalau misalkan dia terima untuk dijadikan pelarian lo. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah lebih baik jangan. Sama aja kita menyakiti orang lain kayak gitu. Nggak apa-apa, gue pengen balas dendam, gue juga dulu disakitin. Nah itu jelek banget yang kayak gitu. Jadi buat kalian tuh jangan jangan dijadikan hubungan tuh untuk balas dendam kayak gitu. Hubungan baru untuk balas dendam tuh jangan kayak gitu ya. Jadi udah biarkan semuanya tuh mengalir aja, karena biar kalian juga bahagia. Kalau kalian melakukan hal itu ya kalian gak bakal bahagia di hidupnya kalian. Yang ada terus-terusan bakal ngerasain kebencian dan kalian nyaman akan hal itu gitu. Jadi ya semangat untuk move on ya kan. Selamat berjuang untuk ikhlas. Segala sesuatu apapun, gue yakin banget kalau kita ikhlas bakal mendapatkan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Percaya deh, coba aja kalian lakuin kayak gitu. Makanya yang penting kalian tuh tetap optimis, tetap positif, dan tetap yakin sama diri kalian gitu. Kalau kalian tuh bisa mendapatkan yang lebih baik, dan kalian juga bisa merubah diri kalian menjadi lebih baik. Terus ya akan ada hal-hal yang baru lah di dalam kehidupan kalian kalau kalian melakukannya dengan benar, dengan positif, terus ikhlas jalaninnya ya kan. Yang terus nggak menyiksa kalian dengan kesedihan-kesedihannya kalian kayak gitu, karena itu nggak baik ya. Jadi mungkin itu aja sih podcast untuk cerita Kiam untuk malam ini. Semoga sih podcast kali ini ya bisa menjadikan kalian jalan keluar kali ya, yang lagi mau move on ya, atau yang lagi berjuang move on gitu, yang udah bertahun-tahun kayak gitu. Ya gue percayalah, karena gue sendiri pun berapa tahun ya, 4 tahun gue baru bisa move on, dan itu perjuangan yang sangat ekstra banget buat gue gitu kan. Tapi ya syukur alhamdulillah, karena gue bener-bener ngejalanin nggak ngelupain sih, kayak bener-bener ikhlasin dia, ya udah bisa move on dah, jadi udah lupa semuanya gitu. Makanya kuncinya itu adalah harus ikhlas. Oke guys, jadi mungkin itu aja untuk podcast malam ini. Jadi jangan lupa untuk follow podcast di Spotify Cerita Kia. Bionya linknya juga ada di bio di Instagram. Terus kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Cerita Kia. Cari linknya ada di Instagram juga. Terus jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya kalian. Kalau misalkan kalian mau sharing cerita tentang pengalaman kalian gitu kan, yang mau berbagi ceritanya kalian bisa DM aja ke Instagramnya cerita_Kia. Nanti aku bakal saring dulu ceritanya, terus habis itu aku bakal ajak kalian di podcast Cerita Kia, dan itu bakal aku tayangin di Spotify dan di channel YouTube aku juga kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian, Kak, bahas tema ini dong, aku mau dengerin deh di podcastnya Kakak. Nah itu boleh juga kalian ngasih tema-tema yang bakal gue bahas di podcast kayak gitu ya. Pokoknya bantu terus supportnya buat Cerita Kia. Bismillah ya, semoga sih kalian juga seneng dengerinnya, dan semoga ini bisa bisa dinikmatin oleh kalian, dan sebagai salah satu mungkin bisa ya cari jalan keluar kalau misalkan kalian lagi emang bingung, gue gimana ya cara move on atau kayak gimana ya, kalian bisa dengerin podcast gue. Oke, jadi mungkin itu aja ya dari gue ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Kia atau Vivi bakal pamit. Salam dari Cerita Kia.